Assalamualaikum Sobat River, kali ini kita akan membahas tentang 7 jenis koral yang sulit untuk dipelihara. Untuk jenis koral ini termasuk subjektif sih sebetulnya. Ada yang memang jenis-jenis koral yang memang sulit dipelihara, ataupun ada beberapa koral yang memang saya sendiri pribadi sulit memelihara koral tersebut. Nah, di sini untuk koral yang sulit dipelihara ini bukan berarti mustahil ya, tapi bisa dipelihara dengan beberapa kondisi yang memang memerlukan kondisi khusus untuk memeliharanya. Jadi di sini saya bukan untuk menakut-nakuti bahwa koral ini mustahil untuk dipelihara, tapi hanya sebagai edukasi kepada khususnya river-river pemula yang baru terjun di hobi akuarium laut ini, agar ketika pertama kali memelihara koral untuk menghindari koral-koral yang saya list di video kali ini. Nah, untuk jenis koral yang pertama yang sulit dipelihara yaitu jenis Carnation tree coral, atau yang biasa disebut bahasa pasarnya itu Seroja duri. Nah, Seroja duri ini banyak macam warna, yaitu ada yang kuning, ada yang pink, ada yang orange. Ini jenis koral yang sangat sulit untuk dipelihara, tapi ironisnya banyak sekali terdapat di pasaran karena mungkin jenis koral ini mudah untuk diambil dan warnanya ini sangat menarik, sehingga menarik perhatian para river pemula untuk membelinya. Karena kan pada dasarnya itu tidak akan ada barang di pasaran jika memang tidak ada yang membeli. Tapi karena koral ini cantik dan berwarna-warni, sehingga banyak sekali river-river yang membeli koral ini. Nah, pada dasarnya koral ini termasuk jenis expert only, jadi khusus untuk river-river yang memang sudah berpengalaman. Nah, untuk koral ini hanya bisa dipelihara di akuarium yang sudah lama atau sudah mature, dan penyimpanannya pun tidak bisa sembarangan. Jadi jika bisa itu disimpan di bawah-bawah sela-sela live rock sesuai dengan kondisi di alamnya. Nah, karena koral ini termasuk ke dalam koral yang tidak berfotosintesis, dan untuk makanannya sendiri itu plankton atau rotifer atau makanan-makanan sejenis lainnya. Dan ini jika kurang makan atau nutrisinya kurang, itu lama-lama akan mengkerut, mengecil, dan akhirnya mati. Nah, jadi untuk river-river pemula sebaiknya hindari untuk jenis-jenis Seroja duri seperti ini. Untuk koral kedua yang harus dihindari oleh para river pemula ataupun river senior yaitu jenis sea squirt atau tunicats. Nah, tunicats ini kadang memang ditemukan juga di pasar-pasar ikan atau di tempat-tempat penjualan akuarium laut. Dan jenis ini memang tidak begitu banyak seperti yang sebelumnya, seperti Seroja duri dan yang lainnya. Tapi jika sobat menemukan koral seperti ini, lebih baik dihindari karena statusnya saja ini sudah expert only. Dengan kata lain, memang memerlukan orang yang sudah berpengalaman dan mengerti dan paham betul dengan cara perawatannya. Karena sama seperti Seroja duri tadi, bahwa untuk perawatan ini butuh parameter air yang bagus, yang sudah mature, sudah sempurna, sudah matang lah kasarnya. Dan karena jenisnya ini adalah filter feeding, tunicats ini sangat-sangat tergantung terhadap suplai makanan yang ada di dalam air akuarium kita. Oleh karena itu, untuk pemeliharaannya membutuhkan banyak sekali jenis makanan yang harus dimasukkan, termasuk phytoplankton, zooplankton, rotifer, dan koral-koral food lainnya. Dan untuk penempatannya sendiri itu ditempatkan di sela-sela live rock dengan arus yang sangat kencang. Dan dengan kata lain, ini tunicats ini sangat cepat sekali untuk beradaptasi dengan akuarium jika memang parameter dan suplai makanan yang tersedia itu sangat banyak. Bentuknya sendiri ini sangat bagus seperti trompet, dan yang blue lollipop sesuai dengan namanya itu berbentuk seperti permen. Tapi sekali lagi, jika sobat menemukan koral seperti ini di pasaran, bagaimanapun bentuk dan warnanya yang menarik, ini saran saya tidak untuk dipelihara karena tingkat kesulitan yang memang membutuhkan perawatan dan pengalaman yang lebih. Lalu untuk koral yang berikutnya ini adalah Gorgonian coral atau akar bahar. Nah, ini termasuk salah satu koral yang cantik yang banyak tersedia di pasaran karena berwarna-warni. Untuk polipnya sendiri itu ada yang berwarna biru, pink, merah, kuning, atau bahkan ada yang berwarna ungu.
Nah, dikarenakan cantiknya koral ini banyak tersedia dan banyak juga river yang membelinya. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah cara perawatannya yang terkenal sangat sulit. Karena koral ini sama seperti yang lainnya yang sebelumnya sudah disebutkan, termasuk dari koral yang tidak berfotosintesis, sehingga butuh suplai makanan yang cukup banyak, yang mungkin kapasitasnya diberikan dalam satu hari bisa beberapa kali. Nah, koral ini pun sangat sensitif terhadap perubahan parameter air, terutama untuk akuarium yang banyak lumutnya seperti brown hair algae atau bahkan cyano atau bahkan dino. Karena jika ada lumut di dalam akuarium kita, itu kita harus rajin-rajin membersihkan dari batang koralnya. Karena jika tidak, itu lama-lama akan mati. Oleh karena itu, untuk sobat yang parameter airnya belum stabil benar dan belum bagus, itu sebaiknya hindari koral seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya ini ada tube koral atau biasa disebut dengan polip matahari. Nah, ini sebetulnya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, karena beberapa kali saya memelihara untuk jenis koral ini itu sulit sekali untuk mekar polipnya, karena kita butuh ketelatenan khusus untuk memberikan makanan ke dalam setiap polipnya, dan itu harus dilakukan setiap hari dan harus dibiasakan misalkan pada jam-jam tertentu sehingga dia bisa mekar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk jenis koral ini memang sama seperti yang sebelumnya, itu termasuk jenis yang tidak berfotosintesis dan biasanya untuk polipnya sendiri ini baru mekar sore menjelang malam. Nah, jika mekar ya, dengan catatan jika mekar, tapi jika tidak itu hanya seperti seonggok batu berwarna oranye saja. Nah, karena itu saya sempat beberapa kali memelihara untuk polip matahari ini, tapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, untuk sobat yang ingin coba untuk memeliharanya, bisa dicoba disimpan di sela-sela live rock, di bawah live rock, karena di alamnya sendiri itu tersimpan di bawah-bawah live rock, di gua-gua seperti itu. Dan arus juga harus disesuaikan, arus medium menuju kencang, karena itu nanti bisa rangsang si polipnya untuk mekar, karena dengan arusnya yang cukup bagus yang melewati dari koral ini, itu suplai makanan pun akan mudah hinggap di mata polipnya sehingga polipnya sendiri bisa mekar. Lalu untuk makanannya sendiri itu bisa kita dosing fitoplankton, zooplankton, rotifer, atau jika sobat rajin itu bisa memberikan udang kupas yang dicacah potong kecil-kecil dan diberikan kepada setiap mata polipnya satu persatu. Nah, itu jika terbiasa diberikan makanan seperti itu, nanti dia akan mekar sesuai dengan jam-jam atau waktu-waktu yang memang kita inginkan. Untuk koral yang berikutnya yaitu Euphyllia koral yang termasuk ke dalam karang kuku, karang babut, atau karang anemon. Ketika jenis koral ini bisa dibilang mudah juga enggak, sulit juga tidak gitu. Jadi untuk koral ini memang salah satu koral yang wajib dikoleksi oleh river yang memang menyukai jenis-jenis LPS. Karena yang pertama, koral ini banyak tersedia di pasaran, lalu untuk variasi warna pun ada banyak. Ini terdapat warna hijau, ada yang gold, ada yang tipnya berwarna biru, pink, dan yang lainnya. Tapi untuk yang dilematis untuk jenis koral seperti ini, ketika pertama kali masuk ke dalam akuarium itu bisa menjadi semekar-mekarnya lah. Tapi dalam waktu singkat bisa menjadi brown jelly, terkena brown jelly disease atau wabah brown jelly, dan kemudian akhirnya mati. Dan untuk penyebab brown jelly ini memang masih menjadi tanda tanya, karena untuk koral yang sudah lama masuk pun itu bisa tiba-tiba terkena brown jelly, dan brown jelly ini adalah wabah yang menular ke jenis Euphyllia yang lainnya. Nah, oleh karena itu untuk pencegahan di awal ketika sobat memelihara atau membeli koral jenis ini, itu bisa dicoba diaklimasi terlebih dahulu untuk menghindari dari wabah brown jelly ini. Tapi jika setelah masuk dan berjalan lama, mungkin bisa berjalan atau sudah dipelihara 2 atau 3 bulan kemudian terkena brown jelly, ini memang sulit untuk diobati. Jadi untuk solusinya itu bisa sobat angkat koralnya, lalu jika termasuk dari Euphyllia cabang itu bisa dipotong, untuk bagian cabang yang sehat bisa dipelihara, dan untuk yang terkena wabah brown jelly-nya bisa dibuang.
Dan ini harus cepat dibuang karena bisa menular ke jenis Euophilia yang lainnya. Nah, makanya oleh karena itu saya masukkan koral ini ke dalam salah satu jenis koral yang sulit untuk dipelihara karena yaitu tadi tidak bisa diprediksi dan bisa tiba-tiba mati dalam waktu yang cukup singkat. Untuk yang berikutnya, ini bukan termasuk ke dalam jenis koral tetapi invert, yaitu Kyma. Kyma ini banyak tersedia di pasaran dengan berbagai macam jenis, yaitu Crocea, Maxima, Durasa, dan Gigas. Nah, kenapa saya masukkan Kyma ke dalam salah satu biota yang sulit untuk dipelihara? Karena untuk Kyma yang dijual di Indonesia itu masih ke dalam Kyma yang diambil dari alam liar, bukan termasuk yang aquaculture, sehingga untuk ketahanan Kyma jika dipelihara di dalam akuarium itu jarang ada yang bertahan lama. Walaupun saya tahu ada beberapa river yang bisa memelihara sampai tahunan, tapi kebanyakan itu kurang dari setahun sudah mati. Hal-hal yang harus diperhatikan ke dalam pemeliharaan Kyma itu yaitu untuk pemeliharaannya sama persis seperti SPS. Jadi air harus bersih, parameter pun harus bagus, disediakan highlight lampu yang cukup kuat. Lalu jika kita membeli Kyma itu diusahakan harus ada base batu di bawah ekornya, jika kita sebut ekor ya, di bawahnya. Jadi jika tidak ada, itu khawatir ada pyramid snail yang bisa menggerogoti bagian bawah Kymanya sehingga lama-lama itu akan menjadi mati. Dan sebelum dimasukkan ke dalam akuarium, baiknya Kyma ini di drip aklimasi terlebih dahulu agar menyamakan salinitas antara air yang ada di plastik dengan yang ada di akuarium kita. Dan jika kita akan membeli Kyma pun harus diperhatikan di bagian mantle atau bagian kelopak, itu harus diperhatikan jangan sampai ada kelopaknya yang berkerut, karena jika ada kelopak Kyma yang berkerut itu tandanya Kyma tersebut tidak sehat. Nah, selain dari itu untuk kebutuhan cahaya untuk Crocea dan Maxima itu biasanya disimpan di atas atau di tengah karena membutuhkan cahaya yang kuat seperti yang berada di alamnya. Lalu untuk jenis Durasa dan Gigas itu harus disimpan di dasar atau di pasir. Tapi yang perlu diperhatikan oleh sobat river semua, bahwa ada jenis Kyma yang dilindungi secara hukum di Indonesia yaitu jenis Durasa dan Gigas. Oleh karena itu jika sobat memelihara jenis Kyma seperti ini sebaiknya diurungkan saja niatnya, karena jika sampai diketahui oleh pihak yang berwajib itu bisa menjadi bermasalah hukum. Jadi ada baiknya untuk Kyma ini tidak dipelihara di akuarium kita, karena masih ada banyak pilihan koral-koral yang lain yang masih bisa kita beli dan kita pelihara di dalam akuarium. Untuk yang terakhir, jenis koral yang sulit untuk dipelihara yaitu jenis SPS koral, yang terbagi dari beberapa jenis seperti Acropora ataupun Montipora. Dan untuk Acropora pun ada yang berjenis Acropora shallow water atau di perairan dangkal, atau ada yang deep water Acropora yang berada di perairan dalam. Untuk pemeliharaan Acropora ini memerlukan air yang sangat stabil parameternya, seperti KH, pH, salinity, dan yang lainnya. Karena jika kita memelihara Acropora, kita membelinya hari ini, kita masukkan ke dalam akuarium, besok pagi bisa RTN dan menjadi mati. Oleh karena itu untuk pemeliharaannya tidak untuk river pemula atau yang baru mulai di dalam hobi akuarium ini, karena untuk pemeliharaannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti cahaya yang bagus, arus yang bagus, dan parameter air pun harus stabil. Karena jenis SPS koral ini termasuk salah satu jenis koral yang rewel, yang sangat sensitif terhadap perubahan atau swing parameter. Jadi pastikan sebelum kita berniat untuk memelihara jenis koral seperti ini, semua syarat yang harus memenuhi untuk pertumbuhan atau kehidupan dasar mereka itu sudah disiapkan. Karena jika tidak itu hanya akan membuang-buang uang saja, dan akan lebih bermanfaat jika uangnya dibelikan untuk menambah beli equipment misalkan, atau membeli jenis-jenis koral yang lain yang mudah untuk dipelihara. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat sebagai acuan atau sebagai gambaran untuk para river, terutama river pemula dalam pemilihan koral yang baik untuk akuariumnya. Jika sobat semua berkenan, silakan untuk subscribe di channel ini dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.